Part 3. Pertama, apa yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia? Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Ibadah Haji. Pembahasan. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 merupakan landasan hukum penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, sebagaimana menjadikan jawaban yang tepat. 2. Siapa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia? Kementerian Agama, Lembaga Pengelola Keuangan Haji atau LPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Semua jawaban benar. Pembahasan. Kementerian Agama, LPKH, dan BPKH memiliki peran dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, sehingga menjadikan semua jawaban sebagai jawaban yang benar. 3. Apa yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan ibadah haji? A. Meningkatkan kualitas ibadah umat Islam. B. Memperkokoh persatuan dan kesatuan umat Islam. C. Menciptakan kebersamaan antar umat Islam. D. Semua jawaban benar. Semua jawaban benar. Pembahasan. Tujuan dari penyelenggaraan ibadah haji mencangkup peningkatan kualitas ibadah, penguatan persatuan dan kesatuan, serta penciptaan kebersamaan antar umat Islam. 4. Apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Pemahaman tentang sejarah dan bangsa Indonesia. Pembahasan. Wawasan kebangsaan meliputi pemahaman dan kesadaran akan sejarah dan bangsa Indonesia. 5. Apa yang menjadi hubungan antara wawasan kebangsaan dan tugas penyelenggaraan ibadah haji? A. Mempertahankan keberagaman budaya di Indonesia. B. Memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam. C. Menjaga kedaulatan negara. D. Semua jawaban benar. Semua jawaban benar. Pembahasan. Wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh petugas penyelenggara ibadah haji akan membantu dalam mempertahankan keberagaman budaya, memperkuat persatuan umat Islam, serta menjaga kedaulatan negara. 6. Apa yang dapat dilakukan oleh petugas penyelenggara ibadah haji untuk mempromosikan wawasan kebangsaan di lingkungan mereka? A. Mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan. B. Mendukung program-program pemerintah. C. Meningkatkan partisipasi dalam kegiatan kebangsaan. D. Semua jawaban benar. Semua jawaban benar. Pembahasan. Petugas penyelenggara ibadah haji dapat mempromosikan wawasan kebangsaan dengan mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan, mendukung program-program pemerintah, serta meningkatkan partisipasi dalam kegiatan kebangsaan. 7. Mengapa penting bagi petugas penyelenggara ibadah haji untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang wawasan kebangsaan? A. Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan jamaah haji. B. Untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di antara petugas dan jamaah haji. C. Untuk menjaga citra baik Indonesia di mata dunia. D. Semua jawaban benar. Semua jawaban benar. Pembahasan. Pemahaman yang mendalam tentang wawasan kebangsaan akan membantu petugas dalam memastikan keamanan jamaah haji, memperkuat persatuan di antara mereka, serta menjaga citra baik Indonesia di mata dunia. 8. Apa yang dapat dilakukan petugas penyelenggara ibadah haji untuk mendukung program-program pemerintah dalam membangun wawasan kebangsaan? A. Mengadakan seminar dan workshop tentang wawasan kebangsaan. B. Mengintegrasikan nilai-nilai kewawasan kebangsaan dan pelaksanaan tugas sehari-hari. C. Mengikuti pelatihan dan pendidikan tentang wawasan kebangsaan. D. Semua jawaban benar. Semua jawaban benar. Pembahasan. Petugas penyelenggara ibadah haji dapat mendukung program-program pemerintah dalam membangun wawasan kebangsaan dengan mengadakan seminar dan workshop, mengintegrasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam tugas-tugas sehari-hari, serta mengikuti pelatihan dan pendidikan wawasan kebangsaan. 9. Mengapa penting bagi petugas penyelenggara ibadah haji untuk memahami nilai-nilai kebangsaan?
A. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan di antara petugas dan jamaah haji. B. Untuk mempererat hubungan antar Indonesia dengan negara lain. C. Untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada jemaah haji. D. Semua jawaban benar. Semua jawaban benar. Pembahasan. Memahami nilai-nilai kebangsaan akan membantu petugas dalam menjaga persatuan dan kesatuan, mempererat hubungan dengan negara-negara lain, serta memberikan pelayanan dan kualitas kepada jamaah haji. 10. Apa yang dapat dilakukan petugas penyelenggara ibadah haji untuk mempromosikan semangat kebangsaan di lingkungan mereka? Mengadakan kegiatan kebersamaan dan gotong royong. Pembahasan. Petugas penyelenggara ibadah haji dapat mempromosikan semangat kebangsaan dengan mengadakan kegiatan kebersamaan dan gotong royong di lingkungan mereka. Soal pilihan ganda. Pertama, pada suatu hari, seorang petugas penyelenggara ibadah haji di Indonesia sedang melakukan tugasnya di Tanah Suci Mekah. Ketika sedang memandu jamaah haji dalam keadaan ibadah tawaf, tiba-tiba terjadi kerumunan yang cukup besar di sekitar Ka'bah. Petugas haji negara tersebut segera berusaha untuk meredakan kerumunan tersebut dengan tenang dan penuh kesabaran. Pertanyaannya, apa yang seharusnya dilakukan oleh petugas jemaah haji dalam situasi tersebut? Mencoba meredakan kerumunan dengan tenang. Pembahasan. Sebagai petugas penyelenggara ibadah haji, penting untuk tetap tenang dan mengedepankan kesabaran dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Meredakan kerumunan dengan tenang merupakan langkah yang tepat untuk menjaga keamanan dan kelancaran ibadah haji jamaah. 2. Seorang petugas haji sedang bertugas sebagai pengawas dalam melaksanakan sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah. Ketika sedang menjalankan tugasnya, ia melihat seseorang jemaah haji yang mengalami kelelahan dan kesulitan untuk melanjutkan sa'i. Petugas haji tersebut segera memberikan pertolongan dengan penuh kepedulian dan memberikan semangat kepada jamaah tersebut. Pertanyaannya, tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh petugas haji dalam situasi tersebut? Memberikan pertolongan dan semangat kepada jamaah yang mengalami kesulitan. Pembahasan. Sebagai petugas haji, penting untuk selalu berempati dan memberikan pertolongan kepada jamaah yang mengalami kesulitan. Memberikan semangat dan dukungan kepada jamaah yang lelah merupakan bagian dari tugas petugas haji dalam menjaga kesejahteraan jamaah. 3. Seorang petugas haji sedang bertugas sebagai koordinator kelompok dalam perjalanan menuju Mina. Ketika sedang memimpin kelompok jamaah haji, tiba-tiba terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan di antara jamaah. Petugas haji tersebut kemudian mencoba untuk memediasi dan mencari solusi untuk menyelesaikan perbedaan tersebut. Pertanyaannya, tindakan yang seharusnya dilakukan oleh petugas haji dalam situasi tersebut adalah mencoba untuk mediasi dan mencari solusi terbaik. Pembahasan. Sebagai koordinator kelompok, petugas haji bertanggung jawab dalam menjaga keharmonisan dan kesatuan dalam perjalanan jamaah haji. Dengan mencoba untuk mediasi dan mencari solusi terbaik, petugas haji dapat membantu menyelesaikan konflik di antara jemaah dan menjaga kelancaran perjalanan menuju Mina. 4. Seorang petugas haji sedang mengawasi proses pelaksanaan ibadah wukuf di Arafah. Ketika sedang menjalankan tugasnya, tiba-tiba terjadi keadaan darurat yang membutuhkan pertolongan medis di antara jamaah haji. Petugas haji tersebut segera mengkoordinasikan bantuan medis dan memberikan pertolongan pertama kepada jamaah yang membutuhkan. Jawabannya adalah mengkoordinasikan bantuan medis dan memberikan pertolongan pertama. Pembahasan. Dalam keadaan darurat, petugas haji harus segera bertindak untuk memberikan pertolongan medis kepada jamaah yang membutuhkan. Mengkoordinasikan bantuan medis
Pertolongan pertama merupakan tindakan yang dapat membantu menyelamatkan nyawa jamaah dan menjaga keamanan di Mina. 5. Seorang petugas haji sedang bertugas secara pemandu jamaah dalam proses pelaksanaan jamarat di Mina. Ketika sedang memandu jamaah, tiba-tiba terjadi kerumunan yang membuat jamaah menjadi panik dan khawatir. Petugas haji tersebut segera memberikan arahan dan pengarahan kepada jamaah untuk tetap tenang dan menjaga keselamatan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh petugas haji dalam situasi tersebut? Memberikan arahan dan pengarahan kepada jamaah untuk tetap tenang. Pembahasan. Dalam situasi yang mengancam keselamatan jamaah, penting bagi petugas haji untuk tetap tenang dan memberikan arahan yang tepat, jelas kepada jamaah. Dengan memberikan pengarahan, petugas haji dapat membantu mengatasi situasi darurat dan menjaga keselamatan jamaah. Pentingnya wawasan kebangsaan bagi petugas haji Indonesia. Soal ketiga. Ketika berinteraksi dengan jamaah haji dari berbagai negara, seorang petugas haji Indonesia sebaiknya menghargai keragaman budaya. Pembahasan. Seorang petugas haji Indonesia sebaiknya menghargai keragaman budaya karena hal ini merupakan nilai-nilai kebangsaan yang harus dijunjung tinggi. 2. Kewajiban utama seorang petugas haji Indonesia adalah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Pembahasan. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab merupakan kewajiban utama seorang petugas haji untuk sebagai duta negara di tanah suci. 3. Saat menghadapi konflik antar jamaah haji, seorang petugas haji Indonesia sebaiknya mengupayakan perdamaian dan menyelesaikan konflik. Pembahasan. Sebagai duta Indonesia, seorang petugas haji harus mengupayakan perdamaian dan penyelesaian konflik secara bijaksana. 4. Ketika berada di tanah suci, seorang petugas haji Indonesia sebaiknya mempraktikkan nilai-nilai kebangsaan seperti kesopanan dalam berinteraksi. Pembahasan. Kesopanan dalam berinteraksi merupakan nilai-nilai kebangsaan yang perlu dipraktikkan oleh petugas haji Indonesia sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lain. 5. Seorang petugas haji Indonesia juga diharapkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Pembahasan. Melakukan kegiatan-kegiatan sosial sebagai bentuk tanggung jawab sosial merupakan cara untuk memperlihatkan kepedulian sebagai petugas haji Indonesia.